Resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil serta produk minyak goreng. Larangan ekspor ini mulai berlaku pada Kamis 28 April 2022. Ya, larangan kebijakan ekspor CPO tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi Jumat pekan kemarin, di mana Jokowi beralasan kebijakan larangan ekspor ini diberlakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri yang harus terpenuhi. Pasalnya, beberapa waktu lalu, ketersediaan produk minyak goreng sempat langka di pasaran. Melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, polemik larangan ekspor CPO dan minyak goreng, kita sudah tersambung kembali melalui Zoom bersama dengan Bapak Tungkot Sipayu. Beliau adalah founder dan direktur eksekutif dari PASPI. Ya, selamat pagi Pak Tungkot. Selamat pagi Mas Prat. Salam sehat Pak. Salam sehat juga. Baik, terima kasih. Kita sebelum membahas terkait dengan polemik larangan ekspor untuk CPO dan minyak goreng, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa ID Channel kondisi terkini dari industri kelapa sawit ataupun CPO di tanah air saat ini. Pak Tungkot, silakan. Baik, kita dalam 1 tahun terakhir ini, terutama tahun lalu, kita berhasil mencatat rekor ekspor terbesar selama sejarahnya industri sawit kita. Tahun lalu kita mencatat 36,2 miliar dolar devisa yang dihasilkan dari sektor ini. Nah, memang memasuki awal tahun, banyak variabel yang mempengaruhi pergerakan harga minyak nabati dunia, termasuk minyak sawit, yang membuat minyak goreng di dalam negeri ini menjadi meningkat, sehingga kita menghadapi polemik daripada minyak goreng ini. Nah, berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mulai Januari sampai pada saat ini, itu sudah 5 kali kebijakan, tampaknya belum bisa menyelesaikan persoalan. Kemudian Bapak Presiden kemarin merencanakan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Saya ulangi, bahan baku minyak goreng, jadi bukan CPO, ya, beda. Ya. Ya, jadi bahan baku minyak goreng, dan dampaknya itu memang ya belum direalisasi. Tadinya kan masih rencana tanggal 28, ya, tapi di lapangan itu petani-petani sudah kesulitan itu memasarkan TBS-nya. Jadi memang jeda antara pengumuman dengan realisasi di lapangan itu selalu seperti itu. Jadi sekarang ini petani kita kesulitan memasarkan TBS-nya kepada PKS karena PKS menghadapi masa ketidakpastian dengan kebijakan ini. Seperti itu. Baik, lantas bagaimana dengan adanya larangan ekspor tadi untuk bahan baku dan minyak gorengnya sendiri begitu per 28 April ini? Berarti per hari ini sudah tidak boleh lagi ada kegiatan eksportasi bahan baku kemudian minyak gorengnya sendiri nih Pak Tungkot. Sementara ini apakah akan segera dipatuhi? Karena kan ini sudah cukup tegas larangannya. Ya, jadi tadi malam kan melalui Menko Perekonomian kan sudah ditegaskan pemerintah. Oke. Yang dilarang ekspor itu adalah hanya RBD palm oil. RBD ya? RBD, jadi Oke. bukan crude palm oil, bukan CPO. Oke, bukan CPO-nya, baik. Ya, jadi bahan baku langsung daripada minyak goreng itu sendiri. Ya, jadi memang RBD palm oil itu bahan bakunya CPO, gitu kan? Ya, tapi CPO-nya tidak dilarang, tetap saja berjalan seperti semula. Nah, sehingga ini menjadi solusi bagi petani. Ya, jadi PKS akan tetap beroperasi dengan baik dan pembelian TBS petani akan berlangsung dengan baik. Nah, dengan dilarangnya bahan baku minyak goreng, diharapkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri itu makin tersedia dengan baik dengan harga yang dijangkau oleh konsumen. Kira-kira seperti itu. Baik. Kebijakan. Oke, Pak Tungkot, sebenarnya RBD atau bahan baku dari minyak goreng ini memang cukup besar diekspor ke luar negeri. Kalau kita melihat data yang lalu,
Ini RBD palm oil ini dengan HS 15, 11, 30, 37, 36, 39 Oke. itu sekitar 12,82 juta ton tahun lalu dari 34,2 juta ton volume ekspor kita. Jadi kira-kira 37% dari volume ekspor kita. Itulah RBD palm oil yang menjadi bahan baku daripada minyak goreng di dalam negeri ini. Lebih banyak ke negara mana Pak kalau kita lihat untuk bahan baku minyak goreng ini diekspor? Kalau bahan baku ini selama ini sebenarnya hampir semua negara. Jadi kan di seluruh dunia Oke. itu negara-negara masing-masing menggunakan minyak goreng itu kan bisa campuran, bisa juga kombinasi hanya tunggal gitu kan. Nah ini yang banyak mengimpor bahan baku minyak goreng kita ini adalah dari ke India, kemudian juga ke China gitu. Itu yang menjadi, dan Afrika, itu yang paling banyak. Oke, ini kan cukup besar juga 37% dari volume ekspor produk CPO kita begitu ke luar negeri. Tapi Anda melihat sejauh mana ini dampaknya apabila larangan ekspor diberlakukan? Yang jelas, kalau kita bicara penurunan devisa, pasti terjadi penurunan devisa. Oke. Ini kan kontribusi dari yang 37% ini tahun lalu kan sekitar 13 miliar lebih US dollar. Jadi 30% daripada devisa kita itu dihasilkan dari ekspor RBD palm oil. Nah, kemudian karena tujuan daripada penghentian ini adalah untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri, maka kita harapkan minyak goreng di dalam negeri tersedia dengan baik, tidak ada lagi antrian-antrian, dan harganya juga seharusnya lebih murah daripada yang sebelumnya. Itu dengan kebijakan ini. Oke, berarti lebih mementingkan untuk kebutuhan di dalam negeri begitu. Tapi sejauh itu apakah Anda melihat efektivitasnya cukup oke juga nih, cukup masif juga apabila memang nanti cukup banyak bahan baku minyak goreng tersedia di dalam negeri? Tidak otomatis, jadi itu yang harus diupayakan. Jadi jangan setelah mengeluarkan kebijakan, yang berikutnya adalah mengeksekusi dan memonitor. Gitu kan. Nah ini kan minyak goreng ini macam-macam ini. Ada minyak goreng curah, ada minyak goreng setengah sederhana, ada yang minyak goreng yang kemasan premium gitu kan. Nah ini juga harus dipantau terus gitu kan. Kenapa? Kalau ini tidak dipantau, dimonitor, ini bisa saja tersendat dan juga tertumpuk di mana-mana gitu kan. Jadi ini yang harus dijaga. Untungnya Bulog sudah ditugasi untuk itu. Ya. Yang perlu juga adalah kalau pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng ini tidak disertai dengan pengawasan yang ketat, terutama di penyeludupan ke luar negeri, ini bisa gagal ini kebijakan. Kenapa terjadi potensi penyeludupan? Karena terjadi disparitas harga yang sangat luar biasa antara pasar ekspor dengan ini dalam negeri nanti. Di luar negeri itu sekitar 1.600 US dollar per ton. Di dalam negeri kita jual itu hanya mungkin sekitar 800 dolar ya, per tonnya gitu kan. Jadi itu dia. cukup besar ini disparitas. Karena itu keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh pengawasan dalam pelaksanaannya, terutama ya mencegah penyeludupan ke luar negeri. Masalah kita selama 5 bulan ini terakhir ini adalah penyeludupan yang banyak terjadi, sehingga harga dan ketersediaan barang dalam negeri itu tidak terjamin. Ya ini dia, kalau kita bicara mengenai penyeludupan ini karena pemicunya disparitas harga yang cukup tinggi. Untuk RBD-nya sendiri, apakah ini juga akan menggoda nanti para oknum-oknum untuk melakukan eksportasi secara ilegal? Menurut Anda ini Pak Tungkot? Oh iya, ini kan selama ini kan kita sudah ada punya kebijakan bea keluar dan juga pajak ekspor. Ya, pungutan gitu kan. Sebetulnya pungutan yang ada sekarang itu sudah melindungi kepentingan domestik. Jadi harga RBD di dalam negeri dengan harga di internasional itu RBD di dalam negeri lebih murah. Itu sebabnya minyak goreng yang kita pakai sekarang di antara negara-negara di dunia itu termasuk murah, relatif murah. Nah ini nanti dengan stop ekspor ini berarti harga di bahan baku itu dalam negeri dan minyak goreng dalam negeri itu akan lebih murah dari yang ada selama ini. Sementara harga internasionalnya meningkat. Ini disparitasnya sangat besar, ya bisa disparitasnya 1.000 dolar per ton. Nah inilah yang menggoda penyelundup. Nah kita punya pantai pesisir perairan yang sangat luas, panjang.
yang hampir tidak mungkin diawasi satu persatu dalam 24 jam. Ini adalah tantangan bagi keamanan kita. Tidak bisa hanya ini Bea Cukai yang melakukan. Harus mungkin Angkatan Laut harus dilibatkan di sini supaya setiap daerah-daerah yang kemungkinan terjadi penyeludupan itu bisa diminimumkan. Seperti itu. Baik. Berarti kalau kita lihat, Anda melihat polemik yang terjadi saat ini, kemarin kan sempat ada penolakan larangan ekspor begitu. Apa karena anggapannya masih kepada CPO yang dilarang untuk ekspor begitu Pak Tungkot? Betul sekali. Jadi anggapannya adalah CPO yang dilarang sehingga PKS itu mengurangi produksinya dan petani tidak bisa menjual TBS-nya. Jadi tadi malam sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian bahwa ekspor boleh CPO tetap bisa diekspor sehingga PKS pabrik kelapa sawit harus beroperasi penuh dan harga juga TBS ya, yang ditentukan di setiap daerah itu sudah bisa operasional. Jadi petani sudah ada solusinya dan mungkin tidak akan lagi mengeluh dengan seperti sekarang ini. Oke, berarti RBD itu termasuk produk turunan dari CPO begitu ya Pak Tungkot ya? Betul. Oke, ini kita akan lihat strategi apa saja yang perlu dilakukan kira-kira dari Paspin begitu untuk bagaimana menekan harga dan juga menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan nilai ekspor CPO nasional. Berapa besarnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat ada peningkatan 52,8% kalau kita bandingkan tahun 2021 sampai dengan 2020. Nilai ekspornya di 2021 35 miliar dolar Amerika, sementara tahun 2020 tercatat 22,9 miliar dolar Amerika dan 2019 20,22 miliar dolar Amerika. Cenderung mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir untuk nilai ekspor CPO nasional. Kemudian bagaimana dengan produksi CPO kita? Di tahun 2021 terlihat memang ada sedikit penurunan ya dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat 47,03 juta ton berbanding 46,89 juta ton di tahun 2021. Dan berikutnya kami update negara tujuan ekspor CPO Indonesia. Ini kemana saja? Ya, penyerap terbesarnya adalah India yang mencapai 4,4 juta ton. Ini data tahun 2020. Kemudian Spanyol 769.788 ton. Kemudian Malaysia 374.365 ton. Kemudian Italia dan Kenya. Itu data dari BPS. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tungkot Cipayu, founder dan direktur eksekutif dari PASPI atau Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. Baik, Pak Tungkot, kalau kita lihat data yang tadi sudah disampaikan, nilai ekspor kita ini cenderung naik begitu. Apakah ini masih akan berlanjut trennya di tahun 2022? Demikian, karena sektor industri sawit kita ini adalah di tahun lalu penyumbang terbesar devisa kita. Itu perlu dicatat itu. Jadi industri sawit kita adalah penyumbang terbesar devisa kita tahun yang lalu. Nah, tahun ini juga kita tadinya berharap bisa lebih dari 36 miliar dolar tahun ini. Gitu. Nah, ternyata ada perubahan kebijakan, ya. Jadi ada pelarangan ekspor nanti untuk bahan baku minyak goreng. Nah, itu kita ini akan berkurang sekitar 30% dari pencapaian tahun yang lalu. Tapi mungkin akan ada nanti tambahan produksi juga, gitu kan. Mudah-mudahan produksi kita tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Perkiraan kita memang seperti itu, ya, akan naik, sudah recovery gitu. Mudah-mudahan ini bisa mengkompensasi pengurangan ekspor kita akibat daripada perubahan kebijakan ke dalam negeri. Seperti itu. Baik, penurunan yang terjadi di tahun 2020 ke 2021 lebih disebabkan masalah apa nih Pak? Apakah memang ada suatu hal terkait dengan pandemi kah atau ada trigger lain? Kalau untuk kasus Indonesia, palm oil di Indonesia, industri sawit Indonesia, yang paling besar pengaruhnya itulah pengaruh El Nino atau kekeringan yang terjadi tahun 2018-2019. Jadi seperti yang diketahui, kalau terjadi kekeringan, itu dampaknya pada industri sawit itu, pada perkebunan sawit itu sampai pada 2 tahun setelahnya. Gitu, ya. Jadi kalau 2019 itu terjadi El Nino di awal, maka dampaknya itu sampai ke tahun 2021. Ya, jadi mudah-mudahan di tahun 2022 ini perkiraan kita
tidak ada El Nino juga, tidak ada yang ekstrim cuaca, kita akan kembali recovery produksi kita. Mungkin sekarang tahun depan tahun ini kita akan dapat mencapai sekitar 50 juta ton. Pak Tungkot, tadi Anda sempat katakan begitu kalau kita bicara kembali terkait dengan bahan baku dari minyak gorengnya sendiri yang mencapai 37% dari volume ekspor. Dengan adanya larangan ekspor, apakah nanti dikhawatirkan ada pengurangan produksi begitu untuk bahan baku minyak goreng atau hal lain? Atau perlu ada DMO juga nih kalau kita lihat untuk bahan baku minyak goreng ini? Ya, makanya ini harus dimonitor dari minggu ke minggu. Jadi dari pemerintah harus memonitor ini. Kenapa? Kalau nanti akibat kebijakan ini, ya peluang untuk ekspor CPO meningkat itu sangat besar sekali. Kalau terlalu banyak CPO yang meningkat, yang diekspor, itu ketersediaan bahan baku untuk RPD palm oil juga menjadi persoalan. Jadi persoalan. Karena apa? Bahan baku untuk RPD itu adalah CPO. Kalau CPO-nya diekspor semua, tidak dikontrol, kurang dikontrol, nah ini bisa justru mematahkan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan ini. Nah karena itu, termasuk juga ekspor CPO itu harus dimonitor. Kalau terjadi loncatan yang luar biasa, pemerintah harus ambil kebijakan, misalnya dengan menaikkan pungutan ekspor. Tapi itu nanti sambil jalan, dan ini mohon dimonitor oleh pemerintah yang berkompeten di bidang itu. Baik, lantas bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang juga nampaknya memang masih belum bisa menekan harga seperti awal begitu sebelum ada kenaikan ini. Anda melihat bagaimana dengan program bantuan langsung tunai begitu? Apakah ini bisa meningkatkan minat masyarakat, daya beli masyarakat lagi begitu untuk membeli produk-produk minyak goreng misalnya? Kalau kita lihat sebetulnya selama ini, ya posisi terakhir kebijakan kita kan ada BLT, bantuan langsung tunai. Itu subsidi langsung kepada 23 juta kepala keluarga, ya baik itu kelompok yang berpendapatan rendah maupun pedagang kaki lima termasuk nelayan. Itu target daripada BLT 23 juta kakak, ya memperoleh BLT 100.000 per kakak per bulan dan dibayarkan selama 3 bulan sekaligus. Nah ini adalah telah membantu kelompok sasaran daripada minyak goreng yang paling lemah. Nah tapi pada saat yang sama pemerintah juga belum mencabut minyak goreng curah subsidi. Gitu. Itu juga masih ada kan sampai saat ini. Gitu. Dan subsidinya itu disiapkan oleh Badan Dana Sawit. Nah ini persoalan kita adalah implementasi dari kebijakan ini di lapangan, ini yang lemah. Jadi harus benar-benar ya ini dikerahkan ya sesuai dengan tupoksi masing-masing, siapa mengawasi apa dan mana. Gitu. Ini penyaluran BLT juga tantangannya luar biasa. Ya. Soal keabsahan validitas daripada data. Belum lagi ini minyak goreng curah. Kalau ini tidak diawasi, maka akan terjadi juga konversi minyak goreng curah kepada yang kemasan sederhana. Karena ini juga disparitasnya besar. Ya. Minyak goreng curah 14.000, tapi minyak goreng kemasan itu sekitar 23.000. Jadi ada margin yang cukup besar untuk mengkonversi. Nah ini praktek-praktek ini harus dicegah melalui monitoring secara sistematis ya di seluruh sentra-sentra produksi dan juga sentra konsumen. Itu jadi tantangannya. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, kita tahu kinerja ekspor ini kan menjadi salah satu andalan juga bicara mengenai komoditas CPO. CPO akhirnya tidak dilarang dan ini tidak bermasalah dengan adanya eksportasi sendiri. Tapi bagaimana dengan bahan baku minyak gorengnya sendiri, RBD-nya sendiri ke negara tujuan ekspor? Bagaimana dengan kontrak yang sudah terjalin, yang sudah terjadi misalnya untuk eksportasi tadi? Ya, ini memang jadi persoalan. Jadi ada masalah uang prestasi dari segi kontrak-kontrak dari pelaku usaha. Ini ada risiko denda yang mungkin harus ditanggung oleh dunia usaha. Gitu ya. Kalau dari di sananya mungkin tidak terlalu masalah karena kalau dia masih ada CPO di dalam negerinya, di sana, di impornya, itu masih bisa dia konversi menjadi RPD palm oil. Ya. Jadi itu kan rata-rata mereka punya refinery juga. Gitu. Nah, kalau misalnya memang ini cukup efektif, Anda lihat seberapa lama nih
kemungkinan dari larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak gorengnya sendiri ke luar negeri ini akan membutuhkan berapa lama waktu yang Anda butuhkan menurut PASPI ya kira-kira? Perkiraan kita kebijakan seperti ini mungkin hanya kita butuhkan 3 bulan ke depan. 1 bulan Pak? 3 bulan. Oh 3 ke bulan, depan. oke. Nah, kenapa? Mulai bulan Juli nanti perhitungan kita semua produksi minyak nabati dunia termasuk sawit itu sudah recovery. Ya. Jadi produksi sudah meningkat, kemudian juga sehingga harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit itu akan beranjak turun. Oke. Nah, kalau sudah turun seperti itu, otomatis ketersediaan di dalam negeri juga kembali meningkat. Jadi memang ini harus dimonitor dari minggu ke minggu, kapan harus diinjak remnya, kapan harus diinjak pedal gasnya gitu kan. Nah, itulah tugasnya pemerintah kan, pengambil kebijakan seperti itu gitu kan. Jangan ujuk-ujuk rem paku gitu kan, ujuk-ujuk tancap gas, itu jangan begitu. Ya, dunia usaha tidak bisa menyesuaikan diri, pelaku ekonomi tidak bisa menyesuaikan diri, masyarakat juga tidak bisa menyesuaikan diri. Ya, seperti kemarin itu kan diumumkan larangan ekspor, ya ditafsirkan ternyata CPO dilarang, maka PKS akan berhenti berproduksi, akhirnya terus petani tidak bisa dipasarkan kan, itu padahal itu hanya miskomunikasi gitu kan. Nah, ini harus ada protokol untuk mengkomunikasikan kebijakan dari kementerian ya. Mungkin Menko bisa meminta salah satu menteri yang di bawahnya untuk melakukan komunikasi publik untuk memonitor dari perkembangan daripada kebijakan ini, sehingga dari hari ke hari, minggu ke minggu ini kita bisa evaluasi. Kalau ada yang kurang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Kalau ada yang perlu ditambah. Kira-kira seperti itu. Dia Pak Tungkot, seperti yang Anda sudah sampaikan, implementasi nampaknya ini juga permasalahan klasik di negeri ini begitu. Pada saat sudah ada ide yang bagus, kemudian sudah ada pergerakan yang bagus juga dari pemerintah, kemudian implementasinya di lapangan ini tugasnya siapa nih menurut PASPI sendiri begitu untuk mengawal bahwa bahan baku minyak goreng sudah ada, kemudian bisa diproduksi, kemudian bisa didistribusikan kepada masyarakat dengan sangat baik begitu dan tepat sasaran, Pak Tungkot? Kalau kita pergi kepada tupoksi masing-masing kementerian sesuai dengan perintah undang-undang, ini aliran produksi, aliran barang di dalam negeri itu urusannya perdagangan dalam negeri. Jadi dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, ya ini harus dijalankan tugasnya gitu kan. Nah, urusan sampai pada pabrik CPO di kebun, TBS dan semua itu Kementerian Pertanian. Nah, kemudian apakah memenuhi standar atau tidak, itu ada kaitannya kepada di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau menyangkut soal produksi minyak gorengnya, itu ada di Kementerian Perindustrian. Jadi sebetulnya sudah jelas tupoksinya. Cuma yang menjadi persoalan adalah kita lemah di dalam koordinasi implementasi. Tidak ada dirijen ya, yang bisa membuat ini harmoni gitu kan. Jadi akhirnya jalan sendiri-sendiri. Ini yang terjadi selama ini, kekacauan ini kan. Karena jalan sendiri-sendiri. Nah, saatnya Menko Perekonomian bentuk tim untuk memonitor ini, dan harus ada yang bertanggung jawab dari day to day untuk memonitoring dan menyampaikan laporan kepada pengambil kebijakan, kepada Pak Menko ya, untuk bisa diambil kebijakan secepatnya ya. Jangan dibiarkan masalah itu terjadi sehingga kita habis waktu kita untuk mengurusi yang seharusnya tidak diurus. Yes, itu dia, setuju ya. Semoga ini menjadi suatu langkah tepat juga bahwa larangan ekspor untuk bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dan harganya bisa semakin terjangkau di masyarakat begitu ya Pak Tungkot ya. Baik, betul. Pak Tungkot, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan, kemudian sharingnya dan juga informasi yang Anda sampaikan mengenai kondisi terkini dari industri sawit begitu di tanah air. Selamat melanjutkan aktivitas Anda Pak Tungkot dan salam sehat. Salam sehat. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.